Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazri Maulana, NPM 20210202001. Saya berasal dari Prodi Hukum Tata Negara kelas C, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang tayamum, zakat, dan juga tentang imsak dalam puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yu'afini amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabil lasyadid. Wa qala Rasul al-muslimu akhu muslim. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara ringkas ya. Yang pertama adalah ma huwa tayamum. Al-tayamum, tayamum bil lughatil Indonesia adalah satu cara bersuci yang menggantikan berwudu. Apabila berhalangan untuk memakai air, jadi di sini ada asbabul tayamum wa kismain. Al-ula, yang pertama adalah dikarenakan tidak ada air. Lalu bagaimana ketika kita tidak menemukan air dalam langkah 400 langkah, maka di situ kita dianjurkan untuk bertayamum. Dan kemudian yang kedua adalah sebab sakit atau halangan atau hujah karena tidak bisa terkena air. Dan kemudian adalah syarat tayamum yang pertama adalah adanya udzur yang membolehkan kita bertayamum: telah datang waktu sholat atau telah azan dikumandangkan, kemudian mencari air terlebih dahulu. Ketika kita sudah mencari air, baru kita boleh bertayamum. Dan kemudian adalah dengan debu yang suci. Dan kemudian adalah arkanul tayamum atau rukun tayamum, yaitu niat. Yang pertama, yakin niat kepada Allah. Kemudian mengusap debu ke tanah seperti ini. Lalu kita giniin dulu pertama, kemudian baru kita ini mukanya kita. Oke, itu yang pertama. Nah, ingat itu. Nah, itu tayamum. Yang kedua adalah mengusap kedua tangan sampai siku. Kita ambil lagi yang kedua. Lalu kita giniin, gini lagi. Kita ambil dari sini. Maaf ya, dari sini sampai siku kita giniin. Nah, itu. Terus ini ngambil lagi dari sini. Kemudian kita giniin sampai siku. Nah, itu tayamum. Dan kemudian tertib itu beraturan. Dan kemudian sunatut tayamum adalah pertama membaca basmalah. Baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim seperti biasa. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan. Nah, akadamul yumna ala yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Dan kemudian menipiskan debu. Dan ketika sudah ini kan debu nih, kita ambil kemudian kita tipiskan debu itu seperti ini. Dan kemudian yang keempat adalah berturut-turut, yakni tidak diselingi oleh antara lain. Ketika kita ngadil muka, ya udah muka dulu, jangan ketika muka gini gitu, nggak boleh, karena harus berturut-turut atau disebut juga dengan tertib. Terus hal yang membatalkan tayamum adalah yang pertama adalah semua yang membatalkan wudu itu adalah tayamum. Semua yang membatalkan wudu itu adalah yang membatalkan tayamum. Yang membatalkan wudu seperti apa? Sepertinya kalau yang membatalkan wudu itu adalah keluar dari subulain atau keluar dari dua lubang. Nah, itu berarti membatalkan tayamum. Jadi situlah. Dan kemudian yang selanjutnya adalah yang membatalkan tayamum adalah melihat air, baik yang sebabnya ketidakadaan air. Kemudian yang selanjutnya adalah yang membatalkan tayamum adalah dikarenakan murtad atau khurujun minal Islam. Itulah. Kemudian cara mengejarkannya, yang pertama itu adalah, ini saya beritahu ya, kita sama-sama belajar di sini. Yang pertama adalah kita gulung dulu tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika syaratnya telah memenuhi, maka kita cara mempraktekkan ya. Praktekkan, kita ambil debu ini seperti ini.
Dan niat bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita giniin debu, kita tipiskan debunya, kemudian kita ginikan. Nah, ini kan, kemudian jadi debunya hilang. Nah, udah. Ambil lagi debu yang kedua, dan kemudian seperti ini. Kita ginikan lagi, kita ambil. Tuh, set, pelan-pelan hilang. Alhamdulillah, itu tayamum. Dan kemudian untuk masalah zakat, az-zakatu wa huwa, yang pertama adalah zakat. Mahwa zakat? Zakat adalah, di sini kita sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian zakat yang selanjutnya adalah zakat menurut loghah itu adalah an-nama, berkembang. Dan menurut syarat itu adalah suatu harta yang 1/40 itu yang berbentuk dengan harta. Maka disitu kenapa zakat itu diwajibkan. Disitulah karena zakat itu adalah 1/40-nya itu yang dimiliki oleh orang lain. Dan kemudian pengertian zakat yang menurut istilah adalah, zakat adalah di sini adalah sejumlah harta yang wajib dipokok oleh umat muslim yang diberikan kepada golongan orang yang berhak, yang fakir, miskin, semacam sesuai dengan tetapkan oleh syariat. Zakat termasuk rukun Islam yang keempat gitu. Dan kemudian macam-macam zakat, ada zakat fitrah yang biasa kita dengar, atau zakat fitrah itu ketika zakat yang berada atau zakat yang diwajibkan ketika berpuasa atau ketika bulan puasa. Itu zakatnya itu syaratnya adalah 2,5 kg beras kalau makanan pokok Indonesia, kecuali kalau makanan pokok negara lain seperti gandum itu zakat yang berbentuk makanan pokok negara yang bersangkutan tersebut. Dan kemudian adalah zakat mal yang kedua. Zakat mal itu zakat harta. Zakat harta menurut penghasilannya dia dari berniaga, berdagang, tambak emas, kemudian hasil laut dan lain-lain itu dizakatkan. Itu ada pembagian masing-masingnya. Disitulah siapa aja orang yang menerima zakat adalah, yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah gharimin, yang keempat adalah orang yang berada di sabilillah, yang kelima adalah ibnu sabil, kemudian adalah hamba sahaya, kemudian adalah orang yang amil atau yang menerima zakat. Gharimin itu adalah di sini kita jelaskan, yang pertama fakir. Fakir itu orang yang tidak mampu untuk memenuhi kehidupan diri sendiri. Miskin orang yang sedikit hartanya. Kemudian al-amil orang yang menerima zakat, kemudian dibagikan kepada orang lain. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam itu berhak menerima zakat. Kemudian al-gharim, hamba saya, orang yang ingin memerdekakan diri sendiri. Kemudian adalah al-gharim, orang yang berhutang ya. Al-gharim itu orang yang berhutang, yang memenuhi kebutuhan dalam konteks halal bukan haram, dia berhak menerima zakat. Kemudian fisabilillah, orang yang berjalan Allah. Ibnu sabil, orang yang kehabisan harta ketika dalam perjalanan untuk kata dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya untuk penjelasan masalah imsak dalam puasa, yakni saya akan menjelaskan sedikit. Dari sini kita sama-sama belajar ya. Dan selanjutnya adalah untuk masalah imsak dalam puasa. Al-imsak huwa artinya adalah menahan. Dan kemudian di sini ada perbedaan opsi atau perbedaan teori antara teori dengan praktek di sini. Nah, ketika sirine dibunyikan itu kan mereka mengatakan bahwasannya imsak telah tiba. Kemudian ada opsi yang lain mengatakan, argumen yang lain bahwasannya ketika imsak telah tiba, bunyi sirine dibunyikan, nah itu masih dibolehkan untuk minum dan makan. Apakah itu boleh? Sinilah kita bedakan ya. Jadi adalah waktu imsak itu 10 menit sebelum azan dikumandangkan. Dan akan tetapi teori dengan praktek itu tidak satu nalar atau tidak satu frekuensi, yang berarti bahwasannya di sini antara teori dengan praktek itu berbeda. Imsak dalam puasa, imsak itu yang artinya menahan, atau dengan saum itu juga artinya soma ya, sumu itu artinya bisa menahan juga. Imsak itu menahan kita dari kita dikumandangkannya azan sampai kita berbuka, itu imsak. Dan di sini yang dimaksud adalah
Imsak itu yang seperti apa? Ketika 10 menit sebelum azan dikumandangkan tuh emang kan sirine dibunyikan. Itu adalah pemberitahuan atau uh, pemberitahuan kepada seorang muslim dan muslimat bahwasannya hati-hatilah dalam makan dan minum kalian, dikarenakan imsak bentar lagi mau tiba. Sebenarnya adalah imsak yang sesungguhnya adalah ketika azan dikumandangkan. Makanya kenapa kita ketika 10 menit sebelum azan itu kita ada bunyi sirena, itu adalah berhati-hatilah bahwasannya. Namun kemudian ada ulama lain mengatakan bahwasannya ketika kita telah dibunyikan sirene itu kita tidak boleh makan, bolehnya minum aja. Lalu yang benar seperti apa? Yang benar kita tidak bisa menyalahkan keduanya karena keduanya adalah seseorang ulama, beliau juga ahli fikih. Namun kita ambil yang kebiasaan dalam di lingkungan kita, karena al-adatu muhakamah, kebiasaan menjadikan hukum. Kebiasaan atau lingkungan kita yang seperti apa, kalau kebiasaan di lingkungan kita yang seperti itu kita ikuti gitu. Dan kemudian di sini kita bahas lagi imsak ya. Imsak itu jadinya menahan ketika azan dikumandangkan Allahu akbar Allahu akbar. Nah, disitulah imsak. Nah, berarti waktu untuk makan dalam berpuasa itu habis sampai kita tahan nanti sampai terbitnya fajar. Nah, disitulah. Baiklah, di situ saya tadi yang pertama yang menjelaskan tentang tayamum. Tayamum juga ada dalam firman Allah, falam tajidul ma'a fatayamum. Apabila tidak didapatkan air maka bertayamumlah kalian. Kemudian untuk masalah zakat, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u marraqimun. Aqimus shalah, dirikanlah salat, wa aqim wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, warka'u marraqin, dan bersujudlah dengan orang-orang yang ruku, dan rukulah dengan orang-orang yang ruku. Nah, disitulah. Kemudian ini masalah imsak dalam puasa itu sudah saya jelaskan secara ringkas. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.